Di rumah Cerambi rumah ini digunakan oleh pemberontak G30 PKI sebagai tempat menawan dan menyiksa Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Suprapto, Brigadir Jenderal Sutoyo, dan Letnan 1 Pierre Tendian sebelum mereka dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang sumur maut itu, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kali ini kita mau ke Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Lokasinya ada di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur, sahabat. Kita menuju parkir motor dari pintu masuk. Kebetulan hari ini cuaca sangat panas. Jarak antara pintu masuk dan parkir motor lumayan jauh, jadi sahabat, saya sarankan menggunakan motor atau menggunakan mobil pribadi saja ya, sahabat. Kalau memakai Grab, minta tolong diantarkan sampai ke halaman parkir. Oke sahabat, ikuti penelusuran atau ekspor kita pagi ini ke Monumen Pancasila Sakti. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like and subscribe. Kita berjalan dari parkiran sepeda motor mau masuk ke area Monumen Pancasila Sakti. Sahabat, kita mulai naik menuju ke area Monumen Pancasila Sakti. Mohon maaf kalau nanti dalam penyampaian ada kesalahan 1-2. Tidak bermaksud mengurangi rasa hormat kami kepada para pahlawan revolusi. Selamat mengikuti, sahabat. Sahabat, kita mulai masuk menuju Monumen Pancasila Sakti. Hari ini hari Senin, jadi sepi pengunjung ya kalau dari luar. Baru pertama kali masuk ke sini, sahabat. Hari ini kita mau belajar sejarah pahlawan Indonesia di tempat ini. Pada tahun 1965 terjadi sejarah yang sangat mencekam ya, sahabat ya. Ini dimulai dari mana saya nggak ngerti ya, sahabat, tapi berdasarkan pengetahuan saya, ini mobil punya Perum Peruri dulu yang dipakai oleh PKI untuk membawa jenderal ya, sahabat. Dari rumah penculikan menuju area sini ada salah satu jenderal yang dibawa pakai mobil ini ya, sahabat. Ini mobil Perum Peruri dulu dipakai PKI untuk membawa salah satu jenderal ke sini dalam keadaan meninggal dunia setelah ditembak. Kalau nggak salah siapa, S. Parman atau D. Panjaitan ya. Coba nanti kita masuk ke dalam ya. Ini ada pemandu atau guide, tapi nggak tahu bayarnya berapa. Kita mulai dari mana dulu? Di sebelah kanan ada Museum Pengkhianatan PKI.
Untuk masuk ke museum nanti bayar lagi atau free. Coba nanti kita ke sana ya sahabat ya. Kita masuk ke museum. Kita akan memanjatkan doa kepada pahlawan yang gugur karena keganasan PKI pada tahun 1945. Ini ya sahabat, di sini adalah sumur maut. Sumur maut pada tanggal 1 Oktober 1965 PKI menggunakan sumur tua ini sedalam 12 meter dan berdiameter 75 cm, jadi nggak ada 1 meter. Ini untuk mengubur 7 jenazah pahlawan revolusi sahabat ya. Mari kita menuju ke sini sahabat ya. Sahabat, di sini pada tahun 1965, tepatnya tanggal 1 Oktober dini hari pagi, jam 3 pagi, ke-7 jenderal kita dimasukkan ke dalam sumur ini sahabat. Mari kita membacakan doa dulu. Suma ila arwahi sedaya leluhur ingkang sumare wonten ing makam niki, sedaya leluhur ingkang wafat wonten ing sumur niki, khususipun ke-7 jenderal pahlawan revolusi. Mugi-mugi diterima semua amal ibadahnya, diampunin semua dosa-dosanya, dan ditempatkan di tempat terindah perjuangannya dalam membela negara dapat kita kenang selama-lamanya. Berdoa menurut bacaan masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya na'budu wa ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sudah cukup sahabat. Di lubang ini ya sahabat, ini masih asli. Sahabat bisa membayangkan bagaimana ke-7 jenderal itu dimasukkan secara brutal. Ada yang kepalanya duluan, ada yang kakinya duluan, kemudian diberontong peluru dari atas sahabat. Mungkin sahabat bisa merasakan suasana mistis, suasana yang sangat mencekam pada saat itu di tempat ini sahabat. Di depan itu ada patung ke-7 pahlawan revolusi yang menunjukkan ke arah sini, seakan-akan menunjukkan kepada kita bahwa beliau ke-7 jenderal pahlawan revolusi itu dibunuh oleh PKI di sumur ini sahabat. Jadi tepat menunjuk ke arah sini, kurang lebih 20 meter dari sumur sini ya. Di situ ada patung monumen ke-7 pahlawan revolusi. Dan kita ke arah rumah yang dulu dipakai oleh PKI untuk menyiksa
jenderal sebelum dimasukkan ke dalam sumur sini ya sahabat. Mari kita ke rumah ini dulu ya sahabat ya. Mari kita ke sini dulu. Nanti kita sebelum pulang kita panjatkan doa lagi di sini sahabat. 7 pahlawan revolusi dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Jadi tidak jauh dari area sini sahabat. Jadi pemakaman Taman Makam Pahlawan Kalibata itu dipakai untuk memakamkan 7 jenderal. Ada satu putri dari pahlawan revolusi, yaitu Ade Irma Suryani Nasution, yang dibunuh kena tembakan pada waktu penculikan Jenderal Nasution, itu dimakamkan juga di dekat arah sini. Ini sahabat, ini gambaran ketika penyiksaan itu dilakukan di sini sahabat ya. Bisa kita lihat. Jadi yang pakaian biru-biru ini adalah PKI yang menjemput pahlawan revolusi. Kemudian dari sini sahabat kita bisa melewati, bisa menyaksikan ada yang pakai sarung, kemudian ada yang pakai baju piyama, baju tidur, dan itu ada satu perwira muda Kapten Pierre Tendian yang berada di sebelah kanan. Jadi ke-7 pahlawan revolusi itu ada 4 jenderal yang dibawa ke sini dalam keadaan mati. Kemudian ada 2 jenderal dan 1 perwira pertama yang dibawa ke sini dalam keadaan hidup, yaitu Letu Pierre Tendian, kemudian Brigjen TNI Sutoyo Seswomiharjo, dan Mayor Jenderal TNI Suprapto. Jadi yang pakai sarung itu sebelah kiri itu Mayor Jenderal TNI Suprapto, yang tengah itu Brigadir Jenderal Sutoyo, kemudian Pierre Tendian. Ketiga pahlawan revolusi dibunuh dan dihabisin di sini sahabat. Ada satu yang masih hidup ketika dimasukkan ke dalam sumur, yaitu Kapten Pierre Tendian. Itu dimasukkan ke dalam sumur, belum meninggal, kemudian diberondong peluru dari atas sahabat. Seperti itu kejamnya PKI pada tahun 1965 sahabat. Ini kayu, kemudian atapnya ini masih seperti dulu, sesuai dengan bentuknya, bentuk aslinya dulu sahabat, seperti ini. Jadi diorama ini dibuat berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan para pelaku penyiksaan dan pembunuhan dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa serta kesaksian agen polisi 2 Suketman. Jadi ada polisi yang menjadi petunjuk bahwa jenderal itu dibunuh di sini sahabat. Itu namanya polisi Suketman. Di sini seperti ini sahabat ya. Bisa kita dengar suara rintihan, kemudian suara dari gerwani kelompok PKI yang meneriakkan yel-yel. Jadi 7 jenderal itu diminta untuk menandatangani paksa atas terbentuknya Dewan Jenderal. Padahal sebenarnya Dewan Jenderal itu tidak ada, tapi dipaksa untuk menandatangani bahwa Dewan Jenderal itu ada, seperti itu ya sahabat. Lagu yang dinyanyikan namanya lagu Genjer-Gender, lagunya PKI. Suasana menceritakan kepala TV sahabat.
Baik, kita menuju ke area yang lain, sahabat. Ini adalah Mayor Jenderal dan disilet tangannya itu yang Brigjen TNI Sutoyo, sahabat. Ada satu jenderal yang ada di meja yang sudah memakai pakaian dinas karena beliau dijemput itu diminta menghadap presiden sesuai prosedur keperwiraan. Itu biasanya kalau menghadap presiden harus memakai pakaian dinas, sahabat. Jadi seralat dibawa ke sini itu 4 dalam keadaan hidup dan 3 dalam keadaan sudah meninggal dunia. Jadi yang hidup tuh S. Parman, kemudian Pierre Tendean, Sutoyo, dan Suprapto, sahabat. Di sebelah sana ya, di balik PKI, di depannya yang baju putih itu ada Jenderal S. Parman di situ, sahabat. Sisi sebelah samping ini Gerwani, jadi PKI Gerakan Wanita Indonesia ya kalau dulu namanya. Itu, sahabat, itu Suprapto, Sutoyo, Pierre Tendean, dan S. Parman. Saat ini kita berada di belakang rumah yang dipakai PKI untuk menyiksa ketujuh jenderal kita. Kemudian kita bergeser ke rumah di sebelahnya. Rumah ini dipakai untuk pos komando yang pada tanggal 1 Oktober 1965 dipakai untuk pasukan G13 PKI yang bertugas menculik para pahlawan revolusi. Dipakai untuk menyusun strategi ya, sahabat. Nanti ada satu rumah yang dipakai untuk dapur. Kalau nggak salah di sebelah situ rumahnya, nanti kita ke sana kemudian melihat mobil perum-peruri. Kemudian kita nanti menuju ke sebelah sana ke patung ketujuh jenderal kita, sahabat. Kita menuju ke rumah sini dulu ya, sahabat ya. Assalamualaikum. Jadi ini ruangan tampak depan. Jadi ruangan ini rumah ini terdiri dari beberapa ruangan. Ini kursi dulu yang dipakai rapat menyusun strategi. Ini kulitnya masih asli ya. Sebenarnya nggak boleh memindahkan, memegang ini benda bersejarah. Kemudian di sebelah sini ada ruangan, ini dipan kemungkinan dipakai untuk istirahat. Seperti ini ya, sahabat. Ini kalau orang Jawa bilang ini gedek. Jadi tembok yang dibuat dari anyaman bambu. Bentuk bangunan ini masih asli, kayunya cuman dicat-cat ulang aja ya biar kelihatan. Tapi untuk bentuk dan penempatan dipan, penempatan benda-benda itu tidak merubah bentuk pada saat kejadian pada tahun 1965. Kita masuk ke ruangan sebelah sini, ada mesin jahit, sahabat. Ada mesin jahit yang dipakai untuk menjahit seragam, menjahit keperluan yang dipakai untuk pasukan PKI. Di sini ada lemari, dan ini ada bivet dan lemari.
kita masuk ke sini dulu. Assalamualaikum. Ini kamar ya sahabat. Ini ada lemari kamar. Kemudian ini tempat tidur atau dipan zaman dahulu seperti ini ya sahabat. Rangka-rangka besi. Biasanya di atasnya ini ada semacam besi, kemudian ada kelambunya seperti itu sahabat ya. Ini masuk ke dalam benda koleksi. Ini masih asli dari tahun 65. Kemudian coba lihat lantainya masih asli. Lantainya seperti ini ya sahabat, lantainya masih asli. Tidak direnovasi karena mempertahankan sejarah biar anak-anak muda itu masuk ke sini auranya bisa membayangkan bagaimana situasi itu, situasi yang terjadi pada saat itu ya sahabat ya. Masuk ke ruangan tengah lagi sahabat, sebelah kanan ada dipan lagi, khas dipan zaman dahulu ya. Ada kelambu, kemudian ada tempatnya, kemudian ini ada seperti meja makan. Masuk ke ruangan sini ada guci, tapi sepertinya untuk gucinya cuma di repainting aja ya sahabat, dicat ulang. Tapi guci ini asli, guci ini asli dan cuman ada ditambahin ini saja. Tapi untuk dipannya ini asli, guci asli, dipan asli. Kemudian kalau tikar ini kan kemakan usia, kemudian tikarnya ini ada pembaruan sahabat ya, dibelikan yang baru, tapi tidak merubah dari posisi awal pada saat itu. Ya, koleksi benda-benda di sini aja meja kursi, almari, tempat tidur, mesin jahit, buffet, dan balai. Dan yang replika itu lampunya, tempayan, lampu tempel, dan balai itu replika. Yang lainnya asli. Kalau ini replika, ya sahabat. Zaman dahulu kan belum ada listrik, jadi menggunakan lampu petromak seperti ini. Kemungkinan lampu yang aslinya karena situasi pada satu sangat mencekam, karena barangnya kecil bisa dibawa orang atau masih tersimpan di museum, kemungkinan disimpan di museum ya sahabat ya. Jadi rumah ini khas rumah tua, rumah zaman dahulu. Cukup luas ya, kalau di ibarat rumah ini bangunan sekarang dengan kondisi ini cukup luas, rumahnya cukup luas dan sangat kokoh ya sahabat. Tembok-temboknya ini cuma retak-retak biasa ya, retak-retak biasa. Ini cukup kuat sekali ya. Ya sahabat ya. Ini rumah yang dipakai pos komando. Kita lanjut ke rumah yang di sebelah sana, kemungkinan dipakai untuk dapur. Mari kita menuju ke sana sahabat ya. Di sini untuk tembok-temboknya ini asli ya sahabat, cuman untuk halaman-halaman kemudian jalan-jalannya ini kan sudah dibuat. Dulu area sini itu hutan belantara, jadi jarang kesentuh ya. Jadi di sini markasnya untuk latihan PKI ya sahabat. Tanahnya tanah merah, di sini tanahnya tanah merah ya. Ya sahabat ya. Nah ini seperti yang saya bilang tadi ya sahabat, ini adalah dapur umum. Dapur umum yang dipakai PKI untuk melancarkan gerakan pemberontakan G30S PKI. Ini ya sahabat ya, dapur umum. Ini kondisinya dulu tanah seperti ini ya, tidak merubah
dari bentuk aslinya. Di sini ada meja, bangunannya, kemudian kayunya ini asli ya sahabat ya, asli. Jadi kita masuk ke dalam sahabat. Assalamualaikum. Sebelah kanan ada kursi, biasanya untuk kalau zaman sekarang untuk pendaftaran dalam mengambil makanan, untuk administrasi biasanya kan seperti itu, mengolah racik bumbu-bumbu di sini ya sahabat ya. Di sini juga, dan ruangan sini, Assalamualaikum. Ruangan sini ada dipan ya sahabat. Kemungkinan pada saat itu dipakai oleh petugas dapur untuk istirahat atau untuk menjaga dapur pada saat incas jadi tukang masak ya, mendingan dipakai istirahat di sini ya. Jadi dan bawahnya tanah dapat. Kita geser ke sebelah sini. Di atas ada lampu khas, ini namanya lampu teflon. Teplok, lampu teplok, maaf ya, bukan teflon. Nah, teflon itu untuk memasak ya sahabat ya. Lampu teplok ini bisa dicentelin ke tiang, kemudian bisa digantung ya. Jadi benda-benda yang di sini itu yang masih asli itu meja dan kursi, ada lemari, ada tempat tidur, ada wajan, dandang. Yang replika balai, dan lampu tempel, tempayan, tungku, gayung, dan rak piring. Jadi ada yang asli di sini dan ada yang replika yang sudah rusak atau disimpan di museum. Kita ke halaman belakang ya. Ini replikanya, ini wajan replika ya. Ini replikanya wajan untuk masak di sini. Dan di sini dapurnya sahabat ya, teman di sini. Kemudian di sini ini dandang untuk memasak air atau untuk menanak masih dalam jumlah porsi yang sangat banyak, karena pasukannya kan banyak sahabat. Ini untuk menyimpan piring, sama seperti punya kita di kampung ya. Ini ya ini loh. Iya. Nih sahabat ya, kita ke arah sana. Dan ya, halaman belakang ya sahabat ya. Kita ke sebelah sini ya sahabat ya, sebelah sini. Sahabat, di sini ada sisa genteng asli dari ketiga rumah ini. Jadi ketiga rumah di sini itu gentengnya sudah diganti dengan genteng yang baru. Tapi ada genteng yang masih asli yang disimpan di sini. Ini sahabat ya. Ini genteng zaman dahulu. Sisa genteng asli dari ketiga rumah ini. Dapur, pos komando, dan rumah yang dipakai untuk menyiksa ke para jenderal tadi sahabat. Ini gentengnya sahabat. Jadi genteng ini saksi bisu ya sahabat ya. Genteng ini saksi bisu pada saat peristiwa itu terjadi. Ini sahabat ya. Dipan sepertinya replika, tapi kalau ini pasti tempat aslinya juga di sini, ya kan? Ya kan? Ini. Lanjut ke kendaraan. Kita lanjut ke area yang lain ya, sahabat ya. Sebelah kiri sepertinya tambahan ya sahabat ya, karena pengunjung biar kalau hujan itu tidak becek, makanya dibuat tambahan. Kalau dari pondasi sepertinya asli sahabat. Baik, kita ke area kendaraan sahabat. Jadi kita perlu mengenalkan sejarah bahwa pada tahun 65 itu di Indonesia itu terjadi peristiwa seperti ini,
Jadi kita sebagai orang tua harus mengenalkan sejarah, mengenalkan apa namanya yang terjadi pada saat itu di negara ini ya sahabat ya. Karena kurikulum sekarang kan sepertinya sudah berubah. Jadi ini sahabat, ini adalah kendaraan berjenis truk yang dibawa PKI. Ini kendaraan ini punya PN Artayasa. Jadi perusahaan negara Artayasa itu perusahaan percetakan uang. Ini ban ini masih ban aslinya ya sahabat ya, ban aslinya zaman dahulu. Ini sahabat ya, ini truk lumayan pada zaman dahulu ya, lumayan truk ini besar ya sahabat ya. Ini ban aslinya ini ya sahabat ya. Nih coba kita memutari ya sahabat ya, memutari kendaraan ini sahabat. Di sini sahabat, ini sejarah truk ini, mobil ini dibuat pada tahun 61. Ini adalah kendaraan jemputan yang dimiliki oleh PN Artayasa yang dirampas oleh pemberontak G13 PKI di Jalan Eskandaria, daerah Blok M, Kebayoran Baru. Kemudian kendaraan ini digunakan oleh PKI untuk menculik dan mengangkut jenazah Brigjen DI Panjaitan dari kediamannya. Brigjen DI Panjaitan itu yang ditembak kepalanya di hadapan putrinya, yang apa namanya, darahnya dibuat cuci muka. Kalau sahabat pernah menyaksikan film G13 PKI, ada salah satu jenderal yang ditembak kepalanya, kemudian darahnya dipakai untuk cuci muka sama putrinya sahabat ya. Sangat histeris sekali melihat bapaknya ditembak oleh PKI sahabat ya. Ya sahabat, kita ke arah melingkari ini ya sahabat ya. Seperti ini kendaraannya, bannya, sahabat. Kemudian ini dari belakang lah, kita dari belakang di sini sahabat. Setelah beliau berdiri di samping truk, diminta naik, tapi beliau memanjatkan doa sahabat, memanjatkan doa. Pada saat memanjatkan doa langsung ditembak di kepalanya sahabat, jatuh, kemudian diseret, dinaikkan ke dalam sini sahabat. Jadi bak ini saksi bisu darah jenderal itu mengucur di lantai ini sahabat. Coba sahabat bayangkan pada saat itu dini hari sahabat, kejamnya PKI pada saat itu. Kita sekarang menuju ke monumen tadi ya, 7 jenderal tadi ya. Sana, lewat sana. Lewatnya mana? Lewat sini ya? Sini ya. Kita lewat sini sahabat. Ini dapur. Ini
dapur tadi ya, dapur. Mari Pak, mari Pak. Itu orang yang punya rumah, orangnya masih hidup. Masih hidup? Masih, kan sama saya tetangga. Sudah sepuh ya? Umurnya udah 76. Tinggal di mana? 76. 76. Itu dekat Koramil rumahnya. Dekat Koramil. Nah, emang dari dulu dia kaya, Pak. Iya. Dia dari dulu. Tapi kaya. kan Bang, ini bangunan ada yang masih jadi dokter, asli ya, bangunan Asli. tembok-temboknya masih asli kecuali genteng ya. Itu depan asli. Iya. Yang buat dia santai. Heeh. Kan rumah emaknya Pak Haji Sueb. Kan namanya Pak Haji Sueb. Iya. Kalau yang Tapi ini pada saat dipakai itu rumah ini sudah ditinggalkan. ya, belum. Tapi Cuman dipaksa dia disuruh pindah, diganti rugi tadinya. Oh, seperti itu Kalau pada ini- saat dipakai itu ya. Sama saya tetangga. Gua jual buat apa keliling pakaian. Iya. Jual keliling pakaian. Kain itunya dibungkusan kain putih dari Lubang Buaya kelilingnya ke Pondok Gede pakai sendal lili, pakai kain baya. Namanya Nyaam, sekarang sama gaetnya dipanggil Ibu Amrok. Oh iya Bang. Pas sama asli Pak, kagak neko-neko sama. Kalau yang gali jenderal dulu mamang kita Pak Usuk. Iya. Ada kan di YouTube itu. Ada. Ada tuh mamang kita. Orang masih bahagia bisa Oh, nyupir mobil. Dia punya mancingan sono belakang di iya Ita. Bang. Orang anaknya nama si Ita. Abang ini ya, petugas bersihin ini Bang. Kagak tadi saya kerja sini berhenti. Pas itu Oh. udah dikasih pego sebulan. Saya kagak pamitan lagi. Permisi gua kagak. Iya, kita lahir kejadian sini pada Iya. tahu semuanya. Abang asli sini ya Bang ya? Iya lah Pak. Iya. Saya lahir pas gitu bilang gitu pada bengong tak Iya. caranya. Saya lahir kejadian sini Pak. Kejadian tahun berapa? 65. Tapi bayi umur 3 bulan. Terus saya lahir lagi sering rawatnya. Kan Iya. saya semua tetangga ini. Iya. Tetangga yang penyiksaan tetangga. Dia mau nggak punya keturunan yang nggak punya keturunan. Iya. Penyiksaan nggak punya keturunan. Cuma matinya di apa? Dihukum mati. Kan dia mah ketempatan. Apa mau rumahnya dikontrakin? Nggak tahu tentara mulu. Saya nggak bohong Pak. Abang siapa Bang namanya Bang? Nah, dia di. Dedi, dari Jogja. Arif? Tapi jangan masukin kembon Pak. Enggak, Ya saya kena di sini ntar. enggak. Ini posisi mati. Semua pengunjung nggak usah kayak gini. Tenang aja Iya. Bapak. Siapa kalau lagi nggak ada buat beli rokok, aku jadi gaya tau. Iya. Ada maksa banget orang Cina kan. Wah, ini bahaya kalau kita enggak. Iya. Kali jadi deh. Nggak jadi. Kalau orang-orang kita bebas aja. Iya. Nanya teliti. Iya. Ya mari Bang ya, saya mau ke monumen dulu. Silakan. Makasih Bang ya. Iya. Berarti depannya di sebelah sini ya Bang? Depannya sini, sana yang belakang. Ini depan dia kan paling kaya tanahnya ini tanahnya dari situ tuh. Tanah dia semua itu. Padahal dulu sini hutan ya Bang ya? Enggak hutan, tanah masing orang Betawi kan tanahnya hektaran. Oh iya. Bukan hutan, orang pun ngerti dia tanam lu pun ngerti. Tapi apa pohon-pohonnya kan seperti hutan itu. Emang kan dulu orang Betawi tanamnya begitu. Ada peminjo, Iya. pun duren. Jadi biasa bersantai di sini ya Pak ya? Hah? Biasa bersantai di sini. Di sini dulu nih, pada dia kata nenek saya bilang. Iya. Itu kan buat dia santai, Makanya dibangun seperti Iya. ini ya. Ini enggak asli enggak. Ini asli ini nih. Ya. Itu buat Pak. Iya Coba asli. pegang aja kalau Asli itu sama ini sama Ah, iya, seperti sama. ini ya. itu cuma dicet-cet doang. Cuma Kalau gentengnya udah gantian. ya katanya udah gantian. Gantian. Cuma temboknya kan Kalau asli tembok- sama tembok ini. asli tuh. Kemungkinan dulu ini ada tiang, ada atap ke sini ya. Ya bisa juga. Nah. Cuman saya ngeliat sih begini doang sih dari saya masih kecil. Yang dulu semain di sini mulu Pak. Dari kecil. Ada masih banyak tuh kasih hidup tuh. Itu pohon rambutan. Kan ini yang namanya. Berarti ini pohon dari dulu seperti ini. Iya. Itu rambutan cinyonya, cuman kagak ngelotok tapi Iya. kayak gula rambutan mantap banget. Ini asli tuh, tuh pembacanya tuh. Iya. Tuh ini dia tuh. Asli. Oh iya ya. Ininya sumbernya. Mari Bang. Ya. Ini sahabat, kita bertemu sama orang dari kampung sini ya sahabat. Beliau menceritakan bahwa yang punya rumah yang dipakai untuk pos komando itu rumahnya orang. Sahabat, ini adalah ketujuh patung pahlawan revolusi yang menunjuk ke arah sumur maut tadi ya sahabat. Kita lihat dari sebelah kanan ada
Brigjen TNI Sutoyo Seswamiharjo. Kemudian sebelah kiri ada Majen TNI DI Panjaitan. Sebelah kanan ada Letjen TNI Suprapto. Di tengah ada Jenderal TNI Ahmad Yani. Kemudian sebelah kiri ada Letnan Jenderal TNI MT Haryono. Sebelah kiri ada Letjen TNI S. Parman. Dan paling akhir ada Kapten CZT PR TNDN. Beliau perwira pertama yang menjaga rumah Jenderal Abdul Haris Nasution ketika penculikan PKI. Tanya, di mana Nasution? Saya Nasution. Jadi PKI mengira bahwa beliau adalah Jenderal Nasution, kemudian dibawa secara hidup ke lubang buaya, ke sini sahabat ya. Kapten PR TNDN ini satu-satunya perwira pertama yang menjadi pahlawan revolusi yang ikut terbunuh karena kebiadaban PKI. Padahal pada tahun yang sama beliau akan melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya, pilihannya udah tunangan 1 bulan sebelumnya sahabat ya. Sahabat, ini adalah pesan moral. Tertulis, waspada dan mawas diri agar peristiwa semacam ini tidak terulang kembali. Seperti itu sahabat ya. Hormat. Sahabat, sekali lagi kita panjatkan berdoa, kita kirim Al-Fatihah buat pahlawan revolusi yang telah gugur mendahului kita. Ada satu pesan moral kepada kita, generasi muda. Pesan moral tersebut adalah cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Artinya apa? Artinya meskipun dibantai, disiksa, kemudian dimasuki dalam sumur ini, kita tetap teguh memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara. Seperti itu ya sahabat ya. Kita kirim doa sekali lagi untuk para pahlawan revolusi yang gugur di sumur ini. Kita kirim Al-Fatihah. Syaulillahi lahumal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa ya nasta'in ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita ke museum selanjutnya, museum dari ketujuh Jenderal Pahlawan Revolusi. Di situ ada pakaian yang dipakai pahlawan revolusi, barang-barang beliau semasa hidup sahabat. Ikuti terus sampai selesai sahabat. Sahabat, di rumah serambi rumah ini digunakan oleh pemberontak G30 PKI sebagai tempat menawan dan menyiksa Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Suprapto, Brigadir Jenderal Sutoyo, dan Letnan 1 PR TNDN sebelum mereka dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang sumur maut itu sahabat. Berjalan menuju museum barang-barang peninggalan jenderal pahlawan revolusi kita. Sahabat, sebelum kita masuk ke museum, kita sholat asar dulu sahabat, karena ini sudah masuk waktu asar ya. Jadi
Museum ini terletak kurang lebih 150 meter dari area sumur maut ini ya sahabat. Di sini ada museum pengkhianatan PKI sahabat. Kita ke sebelah sini ya, kendaraan di sini ya. Kita ke sini dulu ya. Kita ke kendaraan yang sebelah sini dulu. Ini adalah mobil dinas Jenderal Ahmad Yani sahabat. Ini mobil dinas Jenderal Ahmad Yani. Kendaraan ini pernah digunakan oleh pahlawan revolusi Jenderal TNI Ahmad Yani sewaktu menjabat Menteri atau Panglima Angkatan Darat pada tahun 1962 sampai 1965 sahabat. Mobilnya luar biasa, gagah AD1 ya, bintang 3 ya sahabat ya. Mobil zaman dahulu sangat panjang sekali ya sahabat ya. Mobil zaman dahulu sangat panjang sekali ya. Kurang lebih ada sekitar 5 meter ya panjangnya ya. Ini mobil ini dipakai oleh Jenderal Ahmad Yani. Jadi mobil ini ya, kemudinya masih di sebelah kiri ya. Luar biasa mobilnya. Ini zaman dahulu mobil semuanya besi ya. Ada, ini ada kuncinya, ini bisa dibuka. Luar biasa ya. Semuanya besi, lebar dan panjang. Ini belok susah ini ke rumahmu. Ya. Tahun 60-an sebagai panglima pejabat negara, mobil ini termasuk luar biasa top. Keren. Ini ya sahabat ya, AD1, Panglima tertinggi Angkatan Darat. Kalau sekarang Kepala Staf Angkatan Darat, bintang 3. Keren. Kita ke mobil Jeep yang di situ sahabat. Ini sejenis mobil Toyota Land Cruiser. Mobil ini adalah mobil kendaraan dinas Pangkostrat Mayor Jenderal TNI Soeharto. Mobil jenis Jeep Toyota ini terregistrasi di Angkatan Darat buatan tahun 64, merupakan salah satu mobil dinas Panglima Komando Cadang Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat yang sekarang Kopassus pada tahun 64, yang pada waktu itu dijabat oleh Maijen Soeharto. Dan mobil ini digunakan dalam memimpin operasi penumpasan pemberontakan G30 SPKI tahun 1965 sahabat. Mobil keren sekali mobilnya, Toyota Land Cruiser. Ini sahabat, kita beralih ke sebelah sini. Di sini aula sahabat, aula Monumen Pancasila Sakti. Di sini tertulis cuplikan pidato Jenderal Abdul Haris Nasution
pada upacara pemberangkatan jenazah 7 pahlawan revolusi di Markas Besar Angkatan Darat pada tanggal 5 Oktober 1965. Pidato beliau adalah kita semua difitnah dan saudara-saudara kita telah dibunuh. Kita diberlakukan demikian, tapi jangan kita dendam hati. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepadanya meneguhkan iman kita, karena Dia perintahkan kita semua berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Seperti itu sahabat ya, pidato itu disampaikan dengan lantang dan terpatah-patah pada saat pemberangkatan jenazah menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kita berada di dokumentasi foto-foto pada saat pengangkatan jenazah. Di sini terlihat jenazah Brigjen Sutoyo pada saat setelah diangkat dari dalam sumur sahabat ya, kondisinya seperti ini. Jadi di sini adalah beberapa di sini. Ini adalah Jenderal Abdul Haris Nasution pada saat menyampaikan amanat sebelum pemberangkatan jenazah. Bangsa Indonesia bertekad. Ini berdiri dari kiri ke kanan. Serda KKO Saparimen masih hidup ya, yang bertugas melakukan pengangkatan jenazah. Dokumentasi foto dari pemakaman Ade Irma Suryani Nasution, putri dari Jenderal Abdul Haris Nasution, di pemakaman umum Tanah Kusir. Wafat di usia 5 tahun. Berikut adalah iring-iringan panser pembawa peti jenazah pahlawan revolusi. Berikut dokumentasi pemberangkatan 7 panser pengangkut peti jenazah menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ini adalah dokumentasi korban sewaktu diangkat dari sumur. Kemudian pemberangkatan jenazah, kondisinya sangat mengenaskan ketika ditemukan. Ini di hari kelima ya sahabat ya, kalau nggak salah. Makanya pada tanggal 5 Oktober itu diperingati Hari ABRI. Kita ke ruangan benda-benda koleksi beliau. Aku merasa merinding ya masuk ke sini. Benar. Kita mulai dari sisi sini. Ini adalah pakaian yang dikenakan Jenderal polisi ya, polisi Karel Satsuitubun. Beliau polisi yang berjaga di anggota Brimob Kodak yang tembak. Kemudian sini mah. Sini. Beralih ke sini. Ini adalah peralatan hobi pahlawan revolusi, replika alat pancing, stick golf dari DI Panjaitan, dari Ahmad Yani, dan Mayor Jenderal Suprapto. Adalah sepeda yang dipakai oleh agen polisi Suketman yang ketika PKI mau menculik itu dia bersepeda kemudian dihentikan, berhenti, kemudian
ditawan ya, senjatanya juga ini beliau saksi sejarah G30 PKI. Ini pangkat beliau adalah Ajudan Komisaris Besar Polisi Purnawirawan pada tahun 98, melakukan patroli ya. Ini seperti yang dipakai beliau. Yono ini pahlawan revolusi yang meninggal di Yogyakarta. Dia kalau nggak salah meninggal di area Kentungan ya, di dekat itu 403. Ini Brigjen Katamso dan Sugiono ini meninggal di Jogja ya. Meninggal di Jogja. Pakaian beliau PDU, pakaian dinas upacara ya. Mayor Jenderal Suprapto. Ini sahabat ya. Ini sahabat yang dikenakan baju yang dikenakan Mayor Jenderal Suprapto ketika dibantai di rumah pembantaian tadi. Dia cuma memakai piyama. Ini bekas-bekas darahnya. Hem ya. Hem sama sarung. Ini bekas-bekas darahnya sahabat. Noda darah yang masih menempel pada kemeja dan sarung milik Jenderal Suprapto ini menjadi bukti keganasan PKI. Ini darahnya ini. Nih. Berarti beliau orangnya tinggi besar ya. Karena bajunya juga ini ya, besar. Ini pelurunya yang di dadanya. Bagian peluru yang ditemukan di dada Maijen Suprapto. Bagian peluru yang ditemukan di dada Maijen Suprapto. Masih ada darahnya dikit itu ya. Kita beralih ke Jenderal Ahmad Yani sahabat. Itu adalah Jenderal Ahmad Yani beserta istri tercinta. Ini adalah celana bercak darah di celana yang dipakai beliau ketika ditembak oleh gerombolan Itu pelurunya itu PKI. besi. Dan ini Itu adalah kanan. peluru jenis senjata kaliber 45 yang ditemukan pada punggung kanan karena beliau mau balik badan, mau berganti pakaian atau mandi, diteriakan tidak usah jenderal, akhirnya langsung ditembak dan meninggal di kediaman. Beralih ke Mayor Jenderal TNI Haryono sahabat. Ini celana yang dipakai oleh Mayor Jenderal TNI Haryono dan cincin emas dan celana dalam yang ditemukan pada jenazah beliau. Itu cincin emasnya ya sahabat. Ini celana dalamnya zaman dahulu ya. Rekonstruksinya seperti ini. Kemudian ini adalah jenazah sesaat setelah diangkat dari sumur. Kemudian itu pintu yang kena peluru. Anaknya 5 ya. Ini sudah berpakaian dinas ya. Beliau adalah Mayor Jenderal TNI Suparman, Asisten 1 Men Pangat. Jenazah sesaat setelah diangkat dari dalam sumur. Sudah hancur ya sahabat ya.
bagian peluru yang ditemukan pada tengkorak almarhum, kemudian jam tangan, kemudian buku saku, sisir dan kaca, kemudian buku saku juga, Sapu tangan kali ini. sapu tangan ya, cincin. Ini beliau Brigadir Jenderal DI Panjaitan. Topi yang tergantung di kamar tidur yang terkena peluru. Beliau Brigjen TNI Sutoyo Sesmo Miharjo. Ini kimono yang dipakai yang bernoda darah masih melekat di badan almarhum pada saat diangkat dari sumur ya. Jadi Brigjen Sutoyo ini disiksa ya, disiksa di rumah penyiksaan tadi. Arloji dan cincin kawin yang menyertai sampai akhir hayat. Tali serta pita yang digunakan untuk mengikat kaki dan tangan. Tongkat komando beliau dan tanda jasa. Letu Pierre Tendean. Cincin yang melingkar di jari manis Letu Pierre Tendean. Tali pita yang digunakan untuk mengikat. Ini juga disiksa ya di sumur, di rumah penyiksaan tadi. Ini beliau pakai jaket. Jaketnya udah keren ya, zaman dulu ya. Ini lubang ini karena bekas tembakan, siksaan dan tembakan. Ini kemungkinan tembakan dari atas. Karena ketika dimasukkan ke dalam sumur itu masih setengah sadar. Ini jenazah pada saat ditemukan Ibu almarhum. Jadi yang terakhir kan ini dimasukkan, kemudian diberondong peluru dari atas. Ganteng ya, punya orang. Dan ke arah sini, ini punya Ade Rima Suryani ya sahabat ya. Ini mainannya Ade Rima Suryani Nasution, beliau masih TK ya. Kemudian ini baju tidurnya cantik ya, ibunya juga cantik. Ini ibunya, bapaknya sama kakaknya ya, tantenya. Dek. Beliau gugur karena kebengisan dari PKI. Tulisannya Ade Rima Suryani ya. Ini beliau TK udah bisa itu tuh. dia nulis apa ini? Nulis apa Adik ini? manis sekali sama ini adik yang menulis. Adik yang nulis. Adik manis Sampai sekali. Tuh belajar menulis dia. Bukunya
Bagus ya Latinnya, nggak kayak aku. Di sini tuh lihat yang paling bawah. Itu gambarnya, buku gambarnya Tuh. Adik Rima Suryani Nasution Adik. ketika taman Ini kanak-kanak Adek, belajar dia menggambar. umurnya kayak adik tapi udah bisa gambar. Tuh apa itu? Burung itu. Gambar ayam. Ayam. Ya. Tembak. Ini pita tape yang berisi nyanyian kegemaran Letu Pierre Tendean. Zaman dahulu olahraganya orang-orang kaya ya, tenis, kemudian golf, 2 buah kartu pos yang dikirim Letu Pierre Tendean kepada orang tuanya. Ini ya, tertulis 20 Juli tahun 58. Sampai di Bandung dengan selamat, Andreas Pierre. Papi dan Mami yang tercinta, datang di Cimahi dengan baik, perjalanan baik, tidak boleh keluar asrama dan makanan jelek. Mungkin tinggal selama kurang lebih 20 hari. Saya minta supaya surat ini jangan dibalas. Zaman dahulu ya, kita berkirim kabar itu meskipun pakai surat tapi Dilarang terima. pengen kirim kabar gitu. Tapi sekarang kita kadang mengirim kabar by WA aja nggak mau dibalas. Itu dengan Apa mas? surat lain. Dilihat dari atas membentuk segitiga, segi 5 ya. Ini lambang dari ABRI. Ini skala 1:20 meter. Jadi 1 cm mewakili 20 meter.